Ya baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Jirlende pada kesempatan di siang hari ini edisi 21 Agustus 2024. Dan saat ini saudara pendengar, saya sedang berada di Aula Kantor Bupati Kabupaten Sumba Barat untuk mengkonfirmasi kegiatan daripada program pendidikan dari kegiatan inovasi yang sekarang sedang berlangsung di sini, di mana kegiatan peluncuran program inovasi pada fase ketiga untuk kemudian perencanaan berbasis data di Kabupaten Sumba Barat. Nah, seperti apa sebenarnya program inovasi pada tahap 3 ini yang kemudian dilaksanakan oleh NGO dari inovasi? Kita akan mendengarkan langsung, dan kita sudah bergabung dengan manajer inovasi Nusa Tenggara Timur yang kemudian menjabat sebagai Provincial Manager, ya, Provincial Manager Pak Hieronymus, yang akan menyampaikan terkait tentang seperti apa sebenarnya peluncuran daripada program pada fase ketiga ini di Kabupaten Sumba Barat. Selamat siang Pak Hiron. Selamat siang, dan selamat siang seluruh pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Pak Hiro, sekarang ini kan ada peluncuran fase 3 ya, program inovasi di Kabupaten Sumba Barat nih. Apa saja kegiatan yang kemudian ini akan berlangsung pada program fase 3 inovasi ini, Pak? Ya, untuk fase ketiga ini berarti kan sudah fase pertama dan fase kedua sudah berjalan. Program inovasi adalah program kemitraan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia di bidang pendidikan dasar. Fokus dari program ini menyasar pada keterampilan dasar di bidang literasi, numerasi, dan pendidikan karakter. Jadi ini program ini merupakan keberlanjutan dari fase 1 yang dimulai pada setelah peluncuran di tingkat provinsi pada tanggal 2 November 2017 oleh Bapak mantan Gubernur NTT almarhum Pak Frans Leburaya, bersama juga dengan perwakilan dari Kementerian Pendidikan Pak Toto Suprayitno, dan juga dari perwakilan Kedutaan Besar Australia di Jakarta. Jadi ini untuk perencanaan berbasis data kali ini kita melihat potret realita tentang kondisi kita di Kabupaten Sumba Barat seperti apa. Taruhlah contoh, kita bicara menyangkut rapor pendidikan. Posisi di Kabupaten Sumba Barat ini dalam rapor pendidikan seperti apa dalam kondisi di NTT. Jadi kita apapun yang kita lakukan, kita harus betul-betul berbasis pada data, realita yang ada. Bagaimana hasil capaian literasi dan numerasi kita, dan sampai pada satuan pendidikan baik di tingkat sekolah maupun di kabupaten sendiri, di mana potret kita itu berada. Dan kita rencanakan hari ini bagaimana melihat juga realita tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus yang mengakses pada pendidikan umum. Itu kurang lebih seperti itu untuk di fase ketiga. Yang beda dari fase pertama dan kedua adalah di fase ketiga ini kita lebih fokus juga pada tema perubahan iklim, dan yang kedua adalah mengangkat kesetaraan. Jadi semua setara, termasuk anak laki-laki dan anak perempuan, juga bagaimana mendukung kepemimpinan yang setara antara pemimpin-pemimpin perempuan dalam bidang pendidikan dan laki-laki. Itu juga bicara tentang kesetaraan. Demikian. Baik Pak Hiro, kalau kita berbicara tentang pelaksanaan dari program ini, berapa sampai kapan atau berapa lama waktu yang kemudian ditargetkan oleh pihak inovasi untuk berlangsungkan program ini, Pak? Kalau untuk fase ketiga ini yang sudah dicanangkan ini sejak Januari 2024 sampai Desember 2027 untuk fase ketiga ini, dan komitmen ini bisa saja berlanjut sampai ke tahun 2031, tapi setelah evaluasi di akhir 2027 nanti. Ya. Jadi program ini akan berlangsung hingga 2027, kemudian dilaksanakan evaluasi ya, untuk kemudian menentukan langkah berikutnya. Ini seperti apa? Ya, kalau kita lihat ini program kan menarik sekali, Pak. Apa yang kemudian menjadi sasaran utama dari program inovasi ini untuk pengembangan dan peningkatan pendidikan di Sumba Barat sendiri, Pak? Baik, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dalam pembukaan bahwa pada fase pertama kita menyasar bagaimana mengembangkan contoh-contoh, mengembangkan pilot-pilot sehingga mengumpulkan evidence, mengumpulkan bukti.
Nah, bukti-bukti yang terkumpul bahwa apa yang pendekatan-pendekatan apa, strategi-strategi apa yang terbukti berdasarkan hasil baseline dan endline, dan bukti-bukti itu kita akan sampaikan untuk melakukan advokasi. Dan advokasi untuk bagaimana kita memperkuat sistem yang ada, sistem-sistem perencanaan, penganggaran, sampai pada bagaimana kebijakan-kebijakan yang berpihak pada pendidikan dan juga pada pelaksanaan di tingkat lapangan. Itu di tahap kedua, fase kedua yang saya maksud. Fase pertama 2017 sampai 2019, fase kedua 2020 sampai 2023, itu perubahan sistem, dan khusus untuk fase ketiga dari 2000 untuk fase kedua itu bagaimana advokasi dan memperkuat sistem, tapi di fase ketiga itu fokusnya pada ekosistem. Jadi bekerja bersama-sama, jadi ekosistem yang lebih luas. Tidak hanya bekerja kemitraan antara pemerintah dan pemerintah saja, tetapi bagaimana menggandeng semua aktor, termasuk juga mitra-mitra pembangunan yang ada, baik bilateral maupun multilateral, dan NGO termasuk di dalamnya. Itu menjadi sesuatu ekosistem yang besar untuk bagaimana mendukung pendidikan itu lebih maju ke depan. Jadi itu kemudian menjadi sasaran-sasaran utama yang dilakukan oleh pihak NGO dalam ini inovasi untuk meningkatkan target di pendidikan di Sumba Barat ya Pak. Kalau target daripada kan sudah berlangsung fase 1, fase 2 nih. Nah, untuk di fase 3 nih Pak, apa saja yang merupakan target utama melihat daripada kondisi pendidikan yang ada di Kabupaten Sumba Barat? Ya, sebetulnya kami tidak menetapkan target-target secara khusus ya. Tapi satu strategi yang dipakai oleh inovasi itu adalah perencanaan berbasis data. Data tentang masalah kita. Nah, masalah kita seperti apa, itu yang menjadi dasar untuk kita bisa kembangkan ke depan. Taruhlah satu data-data itu data rapor pendidikan. Kami berfokus pada SD. SD ada 91 SD di Sumba Barat. Sementara realitanya 62 SD itu rapor pendidikan di bidang literasinya masih kurang. Artinya kalaupun kita perencanaan berbasis data, fokus inovasi bersama mitra pembangunan yang lain, jadi bukan sendiri ya, itu adalah bagaimana menyasar 62 sekolah yang literasinya masih rendah tadi. Termasuk juga memastikan 3 sekolah yang tidak mengisi. 3 sekolah yang tidak mengisi, sehingga kita juga tidak melihat bahwa 3 ini masuk ke kategori baik, sedang atau rendah. Saya membayangkan mungkin mereka punya kendala dalam mengentry data itu sehingga hasil capaiannya masih rendah itu. Jadi kita betul-betul kalau bicara menyangkut target harus diset secara bersama-sama dengan mitra-mitra yang ada, sehingga minimal dari 62 sekolah yang literasi rendah tadi minimal harus bisa turun gitu. Nah, turunan mungkin tidak sampai 100% dalam waktu yang 1-2 tahun ke depan, tapi paling tidak penurunan itu menjadi target penurunan itu sudah pasti menjadi target bersama untuk jangan sampai kita dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan, itu kan menjadi dampak yang tidak pas ya. Berarti program ini tidak berdampak pada hasil belajar siswa gitu kan. Baik Pak Hero, ini kita juga akan mengacu pada apa yang kemudian perlu ditingkatkan atau perlu dikembangkan oleh Dinas Pendidikan di Kabupaten Sumba Barat dalam hal mendukung percepatan atau akselerasi pengembangan pendidikan itu sendiri, di mana partisipasi dari sejumlah NGO ini kan begitu kencang ya di Kabupaten Sumba Barat. Nah, kalau dari pandangan inovasi itu sendiri Pak, apa yang kemudian itu perlu dikembangkan atau menjadi persoalan di bidang pendidikan sendiri di Sumba Barat Pak? Baik, ada 3 area utama yang menjadi perhatian. Pertama, dalam paparan pembukaan itu saya sampaikan bahwa yang bisa membuat perubahan di bidang pendidikan itu adalah dari studi Bank Dunia tahun 2018 merekomendasikan ada 3 hal. Hal pertama adalah selalu melakukan assessment. Assessment itu membantu kita untuk melihat potret kita seperti apa gitu. Karena kalau kita bicara menyangkut kesehatan, indikatornya kalau ada ambulans yang sedang berjalan di depan, pasti itu ada pasien yang gawat darurat. Itu kita tahu gitu. Tapi masalah di pendidikan itu hanya bisa dibuktikan dengan assessment. Dan oleh karena itu assessment menjadi penting sekali untuk bisa dilakukan, menghasilkan bukti-bukti supaya kita bisa melihat bahwa seperti perencanaan hari ini berbasis data, assessment itu menghasilkan data, informasi supaya kita bekerja itu. Rekomendasi yang kedua dari Bank Dunia itu adalah bekerja berdasarkan bukti. Artinya bekerja itu harus berdasarkan pada data. Jangan sampai data kita lain, kita main lain, kita lakukan yang lain.
Itu juga menjadi area yang kurang pas. Yang ketiga, tidak bisa kerja sendiri. Ini harus kerja kolaboratif. Jadi kerja kolaboratif untuk mengatasi masalah ini kita harus melakukan itu. Itu 3 hal utama yang dari studi Bank Dunia. Tapi kalau dari Len Pritchard dan Richard McAndrew dari Harvard University, mereka menyatakan untuk membuat perubahan itu ada 3 area juga. Pertama adalah dukungan otoritas. Dari otoritas itu harus betul-betul tentang kebijakan perencanaan, penganggaran, dukungan sumber daya lain itu harus memadai. Jadi yang pertama adalah otoritas. Yang kedua tentang ability. Nah, itu kita bisa bicara menyangkut pelatihan. Pelatihan guru-guru, pelatihan kepala sekolah, pengawas sekolah, bagaimana sistem perencanaan penganggaran yang pas, itu juga kita lakukan. Jadi secara teknis ability-nya, kemampuannya itu diasah gitu. Itu poin kedua. Poin ketiga, kalau kita sudah banyak melakukan pelatihan dari luring ya, dari tatap muka sampai online supaya kita lakukan. Dukungan regulasi juga begitu banyak. Contohnya peraturan tentang literasi, instruksi bupati di Kabupaten Sumba Barat ada 2. Dulu kita lakukan juga ada banyak hal, penyusunan rantek RPJMD kita support. Tapi kalau otoritasnya oke, APBD juga alokasinya bahkan tadi 23%, berarti apa masalahnya? Mungkin masalah ketiga, masalah penerimaan, begitu. Jadi untuk mencapai 3 area itu yang menjadi fokus perhatian ke depan gitu. Baik, Pak Hiro. Mungkin terakhir Pak, apa harapannya untuk kerja kolaborasi dalam hal pengembangan dan peningkatan pendidikan dari semua stakeholder di Sumba Barat, Pak? Tetap berkolaborasi, bekerja berdasarkan data, karena dengan berdasarkan data ini kita tahu realita kita seperti apa. Kita bergerak maju atau kita bergerak di tempat atau kita mungkin tetap aja stagnan gitu. Jadi itu harapannya kita selalu bergerak berdasarkan data. Yang kedua harus koalisi tadi kita betul-betul lakukan. Yang ketiga adalah kita betul-betul berkoalisi dan juga bekerja berdasarkan data dan evidence. Harus assessment selalu menjadikan nomor 1. Termasuk assessment pada anak-anak yang punya kebutuhan belajar yang berbeda. Guru mengembangkan strategi pembelajaran yang berbeda juga untuk anak yang berbeda tersebut. Baik, terima kasih Pak Hiro terkait tentang bagaimana kemudian kiat-kiat yang dibangun melalui peluncuran dalam program inovasi pada fase 3 ini. Dan saudara pendengar, kita berharap bahwa peningkatan dan pengembangan pendidikan melalui dukungan dari sejumlah NGO di Kabupaten Sumba Barat ini dapat kita mempercepat atau akselerasi peningkatan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat itu dapat berlangsung cepat dan baik. Demikian informasi yang dapat kami hadirkan untuk Anda di kesempatan kali ini dengan program inovasi bersemitra dengan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat. Saya Jerende bersama narasumber saya mohon pamit dari hadapan Anda. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung,
daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.